Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Wahyu Wardana dengan NIM 2165069. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 yang berjudul materi kriptografi. Yang pertama ini pengantar dari kriptografi. Message atau pesan adalah data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain dari plain text atau teks jelas, clear text. Yang ketiga, bentuk atau rupa pesan atau teks, gambar, audio, musik, video, dan lain-lain. Yang keempat, pesan. Ada yang dikirim via pos, kurir, saluran telekomunikasi, dan lain-lain. Juga disimpan di dalam media penyimpanan atau storage berupa disk, kaset, dan lain-lain. Di sini ada contoh dari teks. Tulisan di sini kita semua bersaudara. Di sini adalah gambar dari ini. Di sini ada audio, di sini ada video. Selanjutnya kita masuk ke terminologi. Ada 5 bagian. Yang pertama, pengirim sender atau pihak yang mengirim pesan. Yang kedua, penerima receiver atau pihak yang menerima pesan. Yang ketiga, pengirim dan penerima bisa berupa orang, komputer, mesin, dan lain-lain. Yang keempat, pengirim ingin pesan yang dikirim secara aman, di mana pihak lain tidak dapat membaca atau memanipulasi pesan. Yang terakhir ini adalah contoh pengirim Alice, penerima Bob. Di sini ada gambar dari contoh pengirim. Selanjutnya, cheaper text, pesan yang telah disandikan sehingga tidak bermakna lagi. Tujuannya agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lainnya kriptogram. Ciphertext ini harus dapat dikembalikan menjadi plain text semula. Seperti pada gambar ini. Plain textnya di sini, culik anak itu jam 11 siang. Ciphertextnya ini, Masya Allah, bahasa yang saya kurang paham. Selanjutnya, ketika saya ini adalah salah satu contoh dari plain text ini. Ketika saya berjalan-jalan di pantai, saya menemukan banyak sekali kepiting yang merangkak menuju laut. Mereka adalah anak-anak kepiting yang baru menetas dari dalam pasir. Naluri mereka mengatakan bahwa laut adalah tempat kehidupan mereka. Dan ciphertext dari A tersebut saya tidak bisa baca kayak bahasa Rusia. Selanjutnya, terminologi. Enskripsi, dia adalah proses menyandingkan plain text menjadi ciphertext. Nama lainnya enciphering. Selanjutnya, deskripsi, itu adalah proses mengembalikan ciphertext menjadi plain text seperti semula. Nama lainnya adalah deciphering. Notasi matematis, misalkan C itu adalah ciphertext, P adalah plain text. Fungsi enskripsi E memetakan P ke C. E dalam kurung P sama dengan C. Fungsi deskripsi D memetakan C ke P. D dalam kurung C sama dengan P. Fungsi enskripsi dan deskripsi harus memenuhi sifat, yaitu D dalam kurung E dalam kurung P tutup kurung sama dengan P. Kriptografi, kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidden atau secret dan writing. Artinya secret writing. Definisi lama kriptografi itu adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandingkannya ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Kalau untuk di definisi barunya adalah kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan message atau Schneier pada tahun 1966. Art and Science to Keep Message Secure. Algoritma kriptografi atau cipher. Aturan untuk enciphering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enskripsi dan deskripsi pesan. Selanjutnya, encoding atau encoding versus decoding. Encoding ini transformasi dari plain text menjadi kode, sedangkan decoding transformasi kebalikan dari menjadi plain text. Buku kode atau kode book, dokumen yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kode. Buku kode terdiri dari tabel lookup table untuk encoding dan decoding kode breaker. Selanjutnya, orang yang memecahkan kode untuk menemukan plain text seperti ini. Selanjutnya,
Terminologi kunci atau key. Yang pertama kunci. Parameter yang digunakan untuk transformasi encipering dan deciphering. Jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma restricted. Algoritma restricted ini tidak cocok lagi saat ini. Dan kriptografi modern mengatasi masalah ini dengan menggunakan kunci. Kunci bersifat rahasia atau secret, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau public. Di sini adalah gambar. Ada gambar, bisa dilihat. Kita lanjut ke inskripsi dan deskripsi dengan kunci. Inskripsi itu sebutannya EK dalam kurung P sama dengan C harus dipenuhi. DK dalam kurung EK dalam kurung P sama dengan P, deskripsinya DK dalam kurung C sama dengan P. Kriptologi studi mengenai kriptografi dari kriptanalisis. Persamaan kriptografer dan kriptanalis ini keduanya sama-sama menerjemahkan hypertext menjadi plaintext. Perbedaan kriptografer dan kriptanalis ini, kalau kriptografer ini bekerja atas legitimasi pengirim atau penerima pesan, sedangkan kriptanalis ini bekerja tanpa legitimasi pengirim atau penerima pesan. Sejarah dari kriptografi. Kriptografi ini mempunyai sejarah yang panjang. Tercatat bangsa Mesir 4.000 tahun yang lalu menggunakan hieroglif yang tidak standar untuk menulis pesan. Sejarah dari kriptografi ini, Perang Dunia Kedua, pemerintah Nazi Jerman membuat mesin inskripsi yang dinamakan Enigma. Enigma Cipher ini berhasil dipecahkan oleh pihak sekutu. Keberhasilan memecahkan Enigma ini sering dikatakan sebagai faktor yang memperpendek Perang Dunia Kedua. Kriptografi kunci simetri. Symmetric key kriptografi ini kunci inskripsi sama dengan kunci deskripsi. Istilah lainnya itu kunci simetri, kunci privat, kunci rahasia atau secret key. Dan algoritma kriptografinya disebut algoritma simetri, dan istilah lainnya algoritma konvensional. Contoh algoritma simetri DES atau data encryption standar: Regendel, Blowfish, IDEA, Ghost, Serpent, RC2, RC4, RC5 dan lain sebagainya. Kriptografi kunci asimetri atau asimetri key kriptografi, kunci inskripsi itu kunci deskripsi. Karena kunci inskripsi bersifat public atau public key, sedangkan kunci deskripsi bersifat rahasia atau secret key atau private key. Di sini ada gambar dari tersebut. Di sini ada gambar lagi dari symmetric versus asymmetricnya. Bisa dilihat. Di sini gambar dari symmetric key algoritma. Bisa dilihat gambarnya ini. Dan symmetric key algoritma meliputi ada dua, stream Cipher. Stream Cipher ini meliputi dua lagi, yaitu Kaiser Cipher dan Wegener Cipher. Kemudian kedua itu block Cipher. Block Cipher tersebut juga mempunyai dua. Pertama, data encryption standar atau DES. Dan terakhir, triple data encryption standar atau 3DES. Caesar Cipher. Dalam kriptografi, sandi Caesar atau sandi geser, kode Caesar atau geseran Caesar adalah salah satu teknik inskripsi paling sederhana dan paling terkenal. Algoritma Cipher substitusi yang menggunakan konsep pergeseran huruf dan modulo 26 secara matematis dapat dirumuskan sebagai C sama dengan E dalam kurung M sama dengan dalam kurung M tambah K tutup kurung mod 26, atau M sama dengan message, K itu sama dengan K, K itu sama dengan K. Caesar Cipher, a full translation, tidak perlu saya jelaskan. Di sini ada gambarnya, bisa dilihat. Kita lanjut ke Wegener Cipher. Wegener Cipher itu adalah suatu algoritma kriptografi klasik yang ditemukan oleh Giovan Battista Bilaso. Kedua, nama Wegener ini sendiri diambil dari seorang yang bernama Blaise de Wegener.
Nama Figner diambil dari sebagai nama algoritma karena beliau menemukan kunci yang lebih kuat lagi untuk algoritma ini dengan metode AutoKey Cipher, meskipun algoritma dasarnya telah ditemukan lebih dahulu oleh Giovan Battista Berlaso. Yang terakhir, teknik ini menggunakan tabel bujur sangkat yang berisi kombinasi dari plain text pada kolom serta kunci pada baris. Di sini ada gambar dari tabel. Selanjutnya ke cara kerja Figner Cipher. Yang pertama itu adalah langkah awal, tuliskan plain text yang ingin dienkripsi dengan menghilangkan spasi antara kata. Contohnya seperti plain text belajar rekayasa internet. Di sini dengan menghilangkan spasinya di sini belajar rekayasa internet. Kedua, pilih kunci atau key yang akan disepakati oleh pengirim serta penerima. Contohnya key. Teckom, T-E-K-K-O-M. 3. Susunlah plain text dengan kunci sebagaimana berikut. Di sini ada gambarnya. Kita lanjut lagi. Dengan menggunakan tabel Figner, maka kita akan dapat mendapatkan hasil Cipher text sebagaimana berikut. Di sini gambarnya. Maka hasilnya adalah plain text, belajar rekayasa internet, kayak Teckom, hasil dari sini. Contoh aplikasi simulasi Figner Cipher menggunakan Visual Basic. Di gambar ini adalah contoh aplikasi simulasinya dari Figner Cipher menggunakan Visual Basic. Selanjutnya kita ke Data Encryption Standard atau DES. Dikembangkan di IBM pada tahun 1972 berdasarkan pada algoritma Lucifer yang dibuat oleh Horst Feistel dan disetujui oleh National Bureau of Standards atau NBS setelah penilaian kekuatannya oleh National Security Agency atau NSA Amerika Serikat. DES termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis Cipher block. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit dan panjang kunci eksternalnya adalah 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai, 8 bit paritas tidak digunakan. Setiap blok plain text atau Cipher text ini diinskripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibangkitkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal IP, 16 putaran enchiffering dan inversi permutasi awal. Di sini ada gambar lagi dari 64 bit plain text. Selanjutnya pembangkitan kunci internal. Selanjutnya implementasi DES, keamanan DES, Triple Data Encryption Standard atau 3DES. Di sini gambar dari 3DES. Di sini gambar dari encryption. Di sini gambarnya lagi, dan ini adalah gambar dari asymmetric key algoritma. Pendahuluan sampai akhir tahun dari 1970 hanya ada sistem kriptografi kunci simetri. Satu masalah besar dalam sistem kriptografi bagaimana mengirimkan kunci rahasia kepada penerima. Mengirim kunci rahasia pada saluran publik, telepon, internet, pos sangat tidak aman. Oleh karena itu kunci harus dikirim melalui saluran kedua yang benar-benar aman. Saluran kedua tersebut umumnya lambat dan mahal. Ide kriptografi kunci asimetri atau asymmetric key kriptografi muncul pada tahun 1976. Makalah pertama perihal kriptografi kunci publik ditulis oleh Devi Hellman, ilmuwan dari Stanford University atau di EAAA. Judul makalahnya New Directions in Cryptography. Namun pada saat itu belum ditemukan algoritma kriptografi kunci asimetri yang sesungguhnya. Ini adalah gambar dari Whitfield Devi dan Martin Hellman, penemu kriptografi kunci publik. Pintar sekali mereka ini. Selanjutnya konsep asimetrik algoritma. Di sini beberapa penjelasan dari konsep asimetrik algoritma. Kita lanjut saja. Logaritma diskrit, kriptografi kunci simetri versus kriptografi kunci publik. Dia kelebihan kriptografi ada di sini, kelemahannya juga ada. Dan kriptografi kunci simetri ini di sini penjelasan dari kelebihan kriptografi kunci publik. Di sini penjelasan dari kelemahan kriptografi kunci publik.
masuk ke aplikasi kriptografi kunci publik. Meskipun masih berusia relatif muda dibandingkan dengan algoritma simetri, tetapi algoritma kunci publik ini mempunyai sifat yang sangat luas. Yang pertama ada inskripsi atau deskripsi pesan, yang kedua digital signatures, yang ketiga pertukaran kunci, Ron Samir Adleman atau RSA. Di sini ada key generation, gambarnya, inscription dan description. Baik, sampai di sini saja penjelasan singkat dari saya pada materi pengenalan dari kriptografi. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhirnya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.